Halo manusia pada umumnya. Perkenalkan gua anak baru yang mencoba peruntungan lewat YouTube. Buat kalian yang pernah nonton channelnya Ferry Irwandi pasti sering dengar kata lobus frontal. Sebetulnya lobus frontal itu apa sih? Kenapa Ferry sering menyebut kata itu hampir di setiap pembahasan serius dia? Oke, langsung aja gua mulai pembahasan tentang lobus frontal itu sendiri. Lobus frontal adalah bagian dari otak besar yang mengemban berbagai fungsi dan peran penting bagi manusia. Fungsi lobus frontal berkaitan dengan kemampuan bernalar, bergerak, berbicara, hingga berempati. Otak besar atau cerebrum merupakan bagian yang paling besar pada otak kita. Otak besar terdiri atas dua bagian, yakni otak kiri dan otak kanan. Masing-masing bagian otak besar tersebut tersusun atas 4 lobus. Di antara 4 lobus tersebut, lobus frontal menjadi lobus yang mungkin paling Anda kenal. Apa fungsi lobus frontal? Mengenal apa itu lobus frontal dan fakta menariknya. Lobus frontal adalah bagian dari otak besar atau cerebrum yang menjadi lobus terbesar di otak. Sesuai namanya, lobus frontal terletak di bagian depan otak, frontal, dan di dekat kening. Diperkirakan bahwa lobus frontal memiliki porsi sepertiga bagian dari otak besar. Boleh dibilang, lobus frontal menjadi bagian otak yang paling penting karena fungsinya yang membuat seseorang menjadi manusia seutuhnya. Fungsi lobus frontal termasuk membuat manusia bisa bernalar dan berbahasa. Lobus frontal juga krusial dalam memberikan manusia kemampuan motorik atau bergerak. Hal menarik lain dari lobus frontal adalah bagian otak ini menjadi area yang terakhir kali untuk berkembang dan matang. Bahkan, pada beberapa orang, lobus frontal tidak berkembang sepenuhnya sampai usia pertengahan 30-an. Fungsi lobus frontal yang amat vital. Lobus frontal merupakan bagian otak yang sangat krusial keberadaannya. Fungsi lobus frontal amat vital untuk aktivitas-aktivitas berikut ini. Aktivitas berbicara dan berbahasa. Area spesifik yang berkaitan dengan fungsi berbicara di lobus frontal yaitu area Broca. Kemampuan untuk dapat fokus dan berkonsentrasi. Kemampuan memori dan daya ingat, yang melibatkan pengolahan informasi yang baru kita terima. Kemampuan dalam bernalar dan memberi penilaian. Beberapa kemampuan motorik, termasuk koordinasi gerakan yang bisa kita kendalikan, seperti berjalan dan berlari. Kemampuan dalam mengatur dan merencanakan. Kemampuan dalam menyelesaikan masalah. Pengaturan emosi dan suasana hati, termasuk dalam memahami emosi orang lain dan pengembangan rasa empati. Ekspresi kepribadian. Motivasi, termasuk rasa senang, rasa bahagia, dan penghargaan untuk diri sendiri. Kontrol impuls, pengendalian perilaku sosial, kemampuan dalam membedakan dan mengklasifikasikan objek. Penyebab kerusakan pada lobus frontal seperti bagian tubuh lain, lobus frontal pun dapat mengalami kerusakan tertentu. Beberapa penyebab kerusakan pada lobus frontal, yaitu cedera kepala, stroke, infeksi yang mempengaruhi lobus frontal. Munculnya tumor di lobus frontal, multiple sklerosis, penyakit neurodegeneratif, seperti penyakit Alzheimer, penyakit Parkinson, dan penyakit Huntington. Tanda-tanda adanya kerusakan pada lobus frontal. Tanda dan ciri apabila lobus frontal mengalami kerusakan dapat bervariasi, karena bagian otak ini mengemban banyak fungsi penting. Secara umum, kerusakan pada lobus frontal dapat menimbulkan tanda berikut ini. Kelemahan di satu sisi tubuh atau satu sisi wajah, jatuh, ketidakmampuan untuk memecahkan masalah atau mengerjakan aktivitas tertentu, kreativitas yang menurun, kemampuan indera perasa atau penciuman yang menurun, depresi, perubahan perilaku, motivasi diri yang rendah, perhatian mudah teralihkan dan sulit fokus, gairah seksual yang bisa menurun atau meningkat, menunjukkan kebiasaan seksual yang aneh, melakukan perilaku impulsif atau berisiko.